Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana pandemi Covid-19 yang sangat memprihatinkan ini, kita masih dapat berjumpa kembali dengan hari yang fitri, hari di mana orang beriman dan bertakwa selama bulan Ramadan dibersihkan dosanya ibarat bayi baru lahir. Semoga bulan Ramadan kali ini bukan hanya memberi ampunan bagi kita semua, tetapi juga ikatan keluarga antara kita lebih erat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Terkait dengan situasi saat ini, khatib akan sampaikan beberapa hal secara singkat. Pertama, apa yang menimpa saat ini pada kita semua berupa merebaknya wabah Covid-19 adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kesabaran bagi kita untuk menghadapinya. Untuk orang-orang yang bersabar atas ujian ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tafsirah berupa rahmat dan ampunan baginya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarati wabasyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kedua, ujian berupa wabah Covid-19 yang saat ini mendera bukanlah aja bagi orang-orang yang beriman. Bahkan jika ia sampai meninggal dunia, maka ia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW menyatakan, An Aisyah zaujin Nabi SAW, annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasulullah SAW, anit ta'uni fa akhbaruha Nabiullah SAW, annahu kana adza yaqulullah ala man yasha'u faj'alallahu rahmatan lil mu'minin. Falisa min amri yaqta'una fa yaqtudu fi baladihi sabirun ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ta'un. Lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, dahulu ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa ta'un, kemudian dia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya,
serta menyadari bahwa namun tidak akan menimpanya selain telah menjadikan Allah untuknya. Niscaya ia akan beroleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ahmad. Ketiga, tentu saja bentuk kesabaran dalam menghadapi ujian ini bukan sikap kerampangan dengan berlaku sembrono seakan menentang wabah. Ungkapan selampangan, toh kalaupun mati syahid lebih takut kepada Allah daripada corona. Atau virus tidak akan menyerang orang yang beribadah di masjid. Sungguh ini ungkapan-ungkapan yang berbahaya di tengah kondisi seperti sekarang. Melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan jaga jarak aman atau physical distancing, menghindari hal-hal yang memungkinkan terkenanya wabah ini merupakan bagian dari bentuk kesabaran sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Betul memang, kematian jika sudah pada waktunya tiba pasti terjadi dan seorang yang beriman tidak boleh takut terhadap kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menghindari dari kematian. Hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama secara serentak. Artinya, walau Allah Subhanahu wa taala jadikan surga bagi orang yang mati syahid tetapi untuk berperang, Allah perintahkan kita untuk melakukan persiapan. Karenanya Rasulullah SAW dalam berperang bersiap siaga, menggunakan penutup kepala, baju perang dan pedang yang memadai. Sungguh ini tauladan yang baik bagi umatnya. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah harta pujian Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Banyak sekali tauladan dari baginda Rasulullah SAW mengenai hal ini. Misalnya bagaimana kesigapan dan kesiapan Rasulullah SAW mengantisipasi musuh dan berbagai ancaman saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Mulai dari mempersiapkan bekal, berangkat secara sembunyi-sembunyi hingga mengisolasi diri di Gua Tur selama 3 hari untuk menghindari kejaran musuh. Selain itu, Rasulullah SAW juga diperintahkan agar kita berobat dari sakit dan diperintahkan agar kita menghindar dari orang yang terjangkit penyakit menular. Rasulullah SAW bersabda, "Wafirru minal majdum kama tafirru minal asad." Dan menjauhlah engkau dari kusta sebagaimana menjauh engkau dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, keempat, mari kita tengah-tengahkan perbuatan kita seraya berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari seluruh dunia, khususnya dari negeri kita tercinta ini. Serta semoga kita umat Islam setelah Ramadan ini dan setelah wabah berlalu semakin mencintai Allah dan Rasulnya, serta semakin taat menjalankan ajaran agama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha faqalli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والقرون والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.